Assalamualaikum. Eh, Balik lagi dengan saya, Angga. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik semua dan banyak rezekinya. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial berbentuk toples ya, atau tempat wadah dari tanah liat. Nah, di sini ada alat yang alat bantu, ada penggaris, terus ada ruler, ada jamur atau benang, terus ada cungkil, ada susu gigi, dan air. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat toples, kita peragakan. Akan tetapi saya sebelumnya terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Dan bagi yang belum, untuk mencet subscribe-nya, like-nya, dan komen-nya di kolom komentar. Marilah kita saksikan untuk tutorialnya. Teman-teman, pertama kita ambil tanah ya, lalu dipulung-pulung atau ditekan-tekan, tekan-tekan supaya udara yang ada di dalam itu hilang. Setelah itu kita lanjut di lempeng ya, dipilin-pilin, lalu dipilin-pilin, tekannya jangan terlalu kencang ya, di pelintir-pelintir atau di teknik lempeng. Terus di lempeng-lempeng ya, lempengnya dengan ketebalan itu 50 mm atau setengah cm, tergantung. Kalau teman ingin lebih tebal juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita cetak ya, kita cetak dengan menggunakan yang lebih piring juga bisa, atau gelas ya, ujung gelasnya. Nah, kita tekan ya menggunakan tusuk gigi, lalu kita angkat dan piring kita bentuk. Nah, setelah itu jadi cetakan. Kita rapikan dulu pinggirnya. Nah, lanjut kita angkat ya, dibantu dengan nilon. Ya, nilon, terus kita pisahkan. Nah, lanjut teman-teman kita ambil tanah lagi ya, lalu dilempeng-lempeng lagi dengan menggunakan ruler. Ya, dengan ketebalan maksimal tuh sama yang tadi yang pertama. Nah, dia ketebalan antara alas bawah dengan posisi samping. Lalu kita ratakan bagian sisi pinggirnya dengan penggaris atau tusuk gigi juga bisa ya. Kalau misalnya tidak kuat tusuk gigi, bisa penggaris kita bantu, karena penggaris ini kan dari bahan yang agak keras ya, lunak. Nah, kita tempelkan lagi, kita ukur lagi secukupnya ya, atau kira-kira. Nah, biasanya di tengahnya itu masih ada melembung ya, agak tebal. Lalu kita lempengkan lagi, kira-kira bentuk rata. Nah, lalu kita setelah itu biasanya dia akan tidak beraturan lagi, posisi pinggirnya dirapikan lagi ya, dirapikan terus supaya nanti hasilnya rata dari posisi bawah dan atasnya ya. Nah, setelah itu kita posisikan lagi, terus rapikan. Nah, kita angkat ya, kita coba pakai tangan, ternyata tidak bisa, harus pakai nilon karena dia kan keras atau licin, nempel. Dan nah, kita jadi satukan. Sebelum dijadi satukan, usahakan bikin guratan ya di posisi pinggir. Ya, bikin guratan supaya dia benar-benar merekat ya. Guratan, terus dia posisi alas dan posisi sampingnya untuk alas atasnya kasih air ya sedikit saja supaya dia supaya menjadi lem tuh airnya ya. Terus kita tekan, usahakan antara alas bawah dan posisi samping dia menyatu, kita tekan. Nah, kita pindahkan dulu karena kita akan membuat posisi atasnya seperti yang pertama. Kita ambil lagi teman-teman tanah, lalu di puling-puling lagi atau rapadatkan ya, dipadatkan tumpuk-tumpuk. Nah, lalu kita lempengkan lagi dengan ulurer ini ya, terus ditekan
digepengkan ya. Usahakan ketebalannya hampir sama dengan posisi ketebalan yang lempeng yang pertama. Lanjut terus kita rapikan lagi ya posisi pinggirnya dengan penggaris kayu atau penggaris dari besi juga bisa. Lanjut kita rapikan lagi. Terus posisi samping, atas, bawah kira-kira saja ya kelihatan rapi. Dan untuk ketinggian ya, posisi ketinggi dengan posisi samping pertama dan samping kedua dia harus posisinya lebih tinggi ya. Nanti kalau lebih tinggi itu lebih enak rapikan yang kedua. Lalu kita kasih guratan, ditambah lagi air ya. Kita jadi satukan lagi. Misalkan ditekan ya, bagian bawah ditekan. Lalu kita tekan-tekan dengan jari. Jadi posisi satu dan posisi kedua dirapatkan dengan jari. Nah itu lanjut membuat posisi yang ketiga nih. Yang ketiga sama prosesnya hampir yang satu dan yang kedua. Nah ini adalah bentuk membuat toples ya, membuat toples dengan teknik lempeng. Misalkan teman-teman tidak punya alat roda putar, dengan teknik lempeng bisa. Nanti pun bisa dipergunakan walaupun tidak di oven ya, tidak oven akan tetapi dia dipergunakannya dengan bahan yang kering, misalkan untuk naruh permen atau kue-kue yang ada bungkusnya ya. Setelah itu kita rapikan posisinya misal kurang rata diratakan lagi. Nah, bisa nanti hasilnya pun bisa di oven ya. Kalau misalnya teman tidak punya oven, bisa menggunakan oven kue. Akan tetapi dia membutuhkan waktu yang lebih lama dengan oven khususnya. Kalau oven itu 1200 ya, 1100 sampai 1200 dipergunakan. Kalau oven kue bisa biasa kalau ovennya khusus oven gerabah atau keramik ini dia butuh waktu 4 jam sampai 5 jam, tapi oven yang ada di rumah itu bisa waktu 10 jam sampai 12 jam karena sampai suhu benar-benar 1200. Sampai 1200. Nah, yang ada di rumah cuma 150 paling besar. Lanjut kita jadi satukan lagi dengan posisi yang pertama. Nah, sebelumnya kita ratakan ya. Kita ratakan dulu biar posisinya enak. Tidak apa-apa ketinggian sedikit asal jangan kurang ya. Kalau ketinggian ini bisa kita potong nanti finishingnya pakai menggunakan kenur. Terus ya kita kenur lalu kita rapikan lagi. Nah sebelah ini kan kurang, kita bikin lagi lempengan. Nah, rapikan dengan jari. Nah kurang sedikit, kita ambil tanah lagi ya untuk menyambung yang belum. Nah, nanti hasilnya pun bisa dikasih warna ya. Tapi sebelum dikasih warna lebih baik diamplas ya. Amplas yang halus, sebelum diamplas itu dijemurkan atau dikeringkan ya. Dikeringkan di tempat yang sebenarnya jangan matahari langsung, tapi kena hawanya aja atau hawa panasnya matahari. Karena kalau dikhawatirkan kalau matahari langsung dia akan retak. Untuk menjaga keretakannya kita jemur saja di bawah-bawah pohon itu atau diangin-anginkan saja bisa, akan tetapi dia harus punya hawa panasnya. Benar, kurang lebih benar-benar kering itu kurang lebih 4 atau 5 hari ya. Nah, itu kering, setelah kering nanti diamplas. Aku mau dikasih warna bisa digunakan cat air ya, cat air. Kalau digunakan cat air jangan dikasih air, langsung aja dibuka tutup cat airnya, langsung dikasihkan atau di warna ya. Cat minyak juga bisa atau juga cat tembok ya, bisa juga cat tembok untuk kasih warna ini. Nah, tapi tadi saya bilang harus diamplas dulu lebih halus, dia lebih enak kelihatannya. Itu
itu ya tidak di oven. Kalau mau di oven ya harus dikasih glasir lebih enak. Tapi tanpa glasir pun bisa bagus. Ya. Kalau udah di oven, dia bisa digunakan untuk yang mengandung air ya. Nah, itu lebih enak. Tapi akan tetapi tidak di oven juga bagus. Kalau misalkan teman-teman tidak punya oven, didiamkan saja, dia bahkan semakin lama dia semakin kuat. Asal jangan kena air. Lanjut kita ini posisinya kasih air ya, atau digait garis-garis ya supaya benar-benar merekat nanti. Terus kasih garis-garis, tempelkan lagi, jadi satukan lagi posisi alas dengan posisi atasnya, ditekan dengan jari-jari, ambil tanah yang sampingnya. Ya. Kalau misalnya kurang pas bisa ukur lagi. Ya. Diukur ya, lalu dipotong lagi supaya kelihatannya lebih enak, lebih bagus ya. Lalu kita jadikan satu lagi. Jadi satukan. Ya, nanti biasanya garisnya itu udah agak gilang kita tambah diulang lagi garisnya karena tadi dipotong ulang. Lanjut terus kita tekan-tekan ya. Tekan-tekan supaya nanti posisi satu dengan yang lainnya dia akan nyatu ya. Atasannya tidak rata, kita ratakan dengan kenur ya. Posisi tarik ya. Ditarik. Nah, dia terus kurang rata kita tarik lagi. Cara menariknya kita diam saja posisi hasil karyanya yang jalan tangannya ya. Dan megang kenurnya pun tidak harus turun naik, terus nanti hasilnya bergelombang. Nah, kira-kira yang belum rata kita ratakan. Nah, selanjutnya teman-teman kita rapikan. Biasanya masih ada bekas garis ya. Terus garis kita rapikan dengan jari-jari ditekan-tekan. Caranya untuk mengambil posisi tanah sebelah kita tarik untuk garisnya supaya menutupi garisnya. Harus benar-benar dirapatkan ya, dirapetin supaya tidak ada kalau sudah kering tidak ada keretakan. Terus kita rapikan ya. Nah, bawahnya juga bawahnya dijadi satu ya, antara alas sama dinding ya. Atasnya kita rapikan juga. Diusahakan tanah yang dinding kita tarik ke bawah ke alas. Nah, kita tekan, dirapikan ya, terus ditekan-tekan ya. Dan bagian dalamnya pun biasanya ada masih kurang rapi, kita rapikan dengan jari-jari, ditekan-tekan ya, dengan jempol. Nah, dikurang misalkan ada kurang dilihatnya kurang enak, kita rapikan ya sampai benar-benar rapi. Nah, atasnya ini supaya tadi ada bekas garisan atau itu, nah ya kita posisi balik, yang kita taruh di piring supaya gampang diputer-puter ya di pengaturan. Nah, untuk meratakan bekas garisan tangan bisa dibantu dengan triplek atau plastik ya. Nah, kita agak rapikan. Nah, bisa dikasih air. Nah, sekarang kita bentuk hiasan. Kasih hiasannya bebas saja. Bisa bentuk seperti kulit kayu ya. Kulit kayu itu ada garis-garis, kita bentuk garis-garis, kita tempelkan saja. Hiasan ini setera ya, selera. Nah, ini bentuk hiasannya, bentuk kupasan kulit kayu, dan bisa dikasih bunga atau tulisan pun bisa. Supaya dikasih tanggal atau tulisan nama juga bisa. Caranya ambil tanah, lihat dipuling-puling atau dipilin-pilin ya, dibentuk dengan teknik manual. Kalau hiasan bebas saja. Ini
Saya membuat hiasan hanya contoh saja ya, contoh yang simpel ya, atau kasih bunga atau daun. Caranya nempel kita pencet-pencet ya, supaya nyatu ya antara hiasan sama dinding. Nah sekarang itu buat gagang atau ranting, kita tempel, ditekan, sudah jadi ya hiasannya, kurang lebih seperti ini. Dan kan tutup tadi kita membuat toples ya, toples itu ada tutupnya. Tutupnya ini caranya seperti membuat alas bawah, ukurannya sama dengan cetakan piring, tercetak bagian atasnya pun ukurannya sama. Lalu kita tekan-tekan untuk pegangannya, tekan-tekan, dirapikan ya, memang benar kuat. Nanti kurang halus bisa dikasih air, terus di posisinya dari tanah, dari pegangan atau kailnya itu ambil tanah, didorong ke bawah, kita jadi satukan ke tutupnya. Nanti dia benar-benar merekat dan tidak ada garisan atau retakan. Kita rapikan. Nah, sudah kering dia akan kuat ya, kuat sama sekali. Kita pegang tutupnya, bisa dipergunakan untuk naruh permen atau buat kue yang ada bungkusannya ya, karena ini tidak di oven ya. Kita posisikan dalam, nah tutupnya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini ada tutorial yang gampang dengan teknik lempeng ya. Demikianlah ya hasil karya tutorial ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.